Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan pelajaran tentang Kitab Wahyu. Di sini saya akan menerangkan karakteristik dari bencana akhir zaman. Teristimewa ini yang erat kaitannya dengan tulah atau bencana yang berwujud sakit penyakit. Saya akan jelaskan mengenai karakteristiknya, kemudian target dan juga sasarannya. Kenapa harus ada tulah-tulah yang berwujud sakit penyakit? Saudara, perlu saya ingatkan bahwa setiap kali saya mendapatkan petunjuk dari Roh Kudus, selalu diberikan satu pernyataan kuat bahwa yang saya bangun, yang harus saya ajarkan adalah pembangunan bait Allah secara rohani. Saudara, yang contohnya tergambar, terlukis di dalam Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1. Itu bait Allah secara rohani, yaitu sidang mempelai wanita anak domba Allah. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan mahkota dari 12 bintang berada di atas kepalanya. Itu, saudaraku, itu yang harus saya bangun, yang harus saya ajarkan kepada orang banyak. Saudara, terbangunnya bait suci secara rohani. Ini tahap pertamanya adalah dengan membangun badan kita menjadi bait suci Allah. Badan saudara menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Badan kita semua menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Paradigma lama hendaknya dirombak, saudaraku. Seperti kata Tuhan Yesus Kristus, rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, paradigma lama, di mana ukuran kesuksesan seorang pelayan Tuhan itu, kalau dia bisa membangun satu tempat ibadah yang besar, dengan jemaat yang ratusan ribu, saudaraku, maka paradigma ini harus diubah. Saudara, di mana prestasi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, hendaknya sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang bisa dibentuk untuk menjadi bait suci Allah, merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Di dalam hidup jemaat-jemaat yang dilayaninya, saudaraku, dia mengalami satu perlindungan malaikat. Dia mengalami satu kekuatan Tuhan. Dia dihindarkan dari sakit penyakit, atau kalaupun dia mengalami sakit penyakit, dia akan mengalami jamahan dan kesembuhan. Dia juga dihindarkan dari bencana-bencana, dari kecelakaan-kecelakaan, dari malapetaka akhir zaman, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Bahkan juga nanti lepas dari tulah-tulah yang akan terjadi di akhir zaman. Ini, saudaraku, prestasi hamba Tuhan di akhir zaman. Kalau mampu membawa jiwa-jiwa, saudaraku, dia mengalami jamahan secara khusus di dalam hidupnya. Dia menjadi bait suci Allah yang dilengkapi dengan segenap kuat dan kuasa Allah. Setiap saat, setiap jam, setiap hari, saudaraku, selalu merasakan hadirat Tuhan. Menjadi bait suci Allah, hari-hari bait suci. Ini yang harus saya bangun. Paradigma ini yang harus saya bangun. Sehingga fokus pembangunan dari jemaat-jemaat Kristen akhir zaman adalah terbangunnya tubuh yang menjadi bait suci Allah. Dan nanti puncaknya, dengan cara itu, saudaraku, kita akan dibentuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, kita tidak lagi dibatasi dengan tembok-tembok organisasi gereja. Kita tidak lagi dibatasi dengan, saudaraku, berbagai macam organisasi. Tetapi kita akan menyatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang esa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sasaran kita adalah Wahyu pasal 12 ayat 1. Terbentuknya bait Allah rohani yang sejati, yaitu sidang mempelai wanita anak domba Allah.
Saudaraku, yang ketika Tuhan Yesus datang, maka orang-orang yang kita didik, yang kita bina, yang kita bentuk ini, saudaraku, tidak akan mengalami kematian tubuh, tetapi akan diungsikan, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14, kemudian akan diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Wahyu pasal yang ke-19. Saudara, untuk sampai ke sana ini perlu pengajaran firman Tuhan. Saat ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai karakteristik dari bencana akhir zaman, tulah-tulah akhir zaman, terutama tulah-tulah yang berkaitan dengan sakit penyakit dan, saudaraku, satu wabah penyakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 contoh yang saya ambil di sini. Saudara, pertama adalah tulah bara. Saudaraku, ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Saudara, tulah bara ini merupakan satu penyakit yang menimpa baik manusia maupun binatang. Saudara, dan sasarannya adalah orang Mesir dan juga kekayaan mereka yang berwujud binatang-binatang akan terkena sakit bara semua, saudaraku. Ketika tulah bara atau tulah yang ke-6 ini terjadi. Ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tulah itu memiliki sasaran. Sasarannya pada saat itu adalah Firaun, supaya melepaskan bangsa Israel untuk bisa dipimpin Musa lari ke padang belantara, saudaraku, untuk melakukan ibadah. Musa membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun. Saudaraku, sasaran dari tulah ini adalah Firaun, kemudian Mesir, kemudian, saudaraku, binatang-binatang dari orang-orang Mesir. Sementara bangsa Israel, saudaraku, yang berada di tanah Goshen, mereka tidak mengalami tulah tersebut. Saudaraku, jadi tulah yang berwujud penyakit, saudaraku, ini dia punya sasaran dan target. Saudaraku, seperti dikisahkan di dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat 8 sampai 12. Sasarannya adalah Firaun, Mesir, dan binatang-binatang di Mesir. Saudaraku, ini dalam arti rohani adalah, saudaraku, orang-orang yang memupuk hawa nafsu duniawi, penuh dengan percabulan, pemberhalaan, saudaraku, mengejar segala sesuatu yang duniawi, saudaraku, itu gambaran dari Mesir, saudaraku. Kemudian gila kedudukan, ini gambaran dari Firaun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tulah-tulah yang terjadi di Mesir pada saat itu teristimewa tulah yang ke-6 yang namanya tulah bara. Ini targetnya adalah Firaun, kemudian Mesir, dan juga binatang-binatang yang berada di Mesir pada saat itu. Saudaraku, kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi, ini di akhir zaman yang akan terjadi. Tulah yang berwujud sakit penyakit. Saudaraku, ini ketika sangkakala yang kelima ditiup. Saya akan bacakan. Lalu malaikat yang kelima, ini Wahyu pasal 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa, sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan,
ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Amin, saudaraku. Di akhir zaman ketika sangkakala kelima ditiup, saudaraku, sangkakala kelima ditiup ini, saudaraku, ini pelakunya juga adalah 7 tokoh, 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, saudaraku. Salah satu bintang itu, saudaraku, nanti yang akan menjadi pelaksana eksekutor dari sangkakala yang ke, saudaraku, 5 ini, saudaraku, di mana nanti menimbulkan jatuhnya bintang dari langit. Kemudian, saudaraku, muncul asap yang akan berkeluaran, kemudian belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, saudaraku. Dan kepada, saudaraku, penyakit ini, saudaraku, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Amin, saudaraku. Di sini yang akan terkena penyakit nanti, penyakit itu merupakan satu penyakit unik, ya saudaraku, dan ini hanya mengenai orang yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Meterai Allah itu artinya apa, saudaraku? Ini erat kaitannya dengan yang saya sampaikan kemarin, kepermanenan kita di dalam menjadi bait suci Allah, kepermanenan Roh Kudus menguasai hidup kita. Orang yang tidak dimeteraikan Roh Kudus secara permanen pada saat itu, saudaraku, karena nanti kitab Wahyu pasal 8 ayat 1, saudaraku, itu terjadi urapan permanen dari kuasa Roh Kudus kepada umat pilihan, sidang mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga setengah jam lamanya. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, orang-orang pilihan dari segala macam gereja, dari segala macam ras, dari segala macam bangsa di muka bumi ini, dan juga dari bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan diurapi permanen oleh kuasa Roh Kudus, saudaraku. Dan orang yang tidak diurapi permanen, tidak dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus ini, saudaraku, nanti mereka akan menjadi sasaran penyakit unik ini di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi itulah sangkakala yang kelima yang nanti akan menimbulkan penyakit unik, saudaraku. Satu penyakit yang tidak membunuh, tetapi penyakit itu menimbulkan satu kesakitan siang dan malam selama 5 bulan. Di mana setiap orang yang terkena penyakit itu rasanya seperti disengat banyak kalajengking di seluruh badannya. Saudaraku, saudara disengat satu kalajengking saja, saudaraku, itu sakitnya bukan main, saudaraku. Misalkan di tangan sini, saudaraku, ini nanti bisa sampai ke sini, saudaraku, sakitnya, saudaraku. Itu kalau disengat kalajengking satu saja, saudaraku. Ini, saudaraku, penyakit yang terjadi di akhir zaman akibat tiupan sangkakala yang kelima. Sangkakala yang kelima ini eksekutornya juga adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah itu, saudaraku. Ini nanti penyakit itu akan menimbulkan satu rasa sakit yang demikian luar biasa siang dan malam, saudaraku, yang akan menyiksa manusia-manusia khusus yang tidak memakai tanda meterai Allah di dahinya. Saudaraku, jadi betapa pentingnya mulai sekarang ini kita belajar permanen di dalam urapan Roh Kudus. Saudara, kita tidak hanya penuh Roh Kudus ketika di gereja saja, saudaraku. Ketika di gereja penuh Roh Kudus, saudaraku, luar biasa. Tapi begitu nanti keluar dari pintu gereja, sudah kembali lagi jadi orang dunia.
Saudaraku, ketika keluar dari perkumpulan jemaat sudah kembali lagi dalam hidup duniawinya. Saudaraku, itu saudaraku karakter bait suci yang tidak permanen. Dan ini kalau sampai lewat Wahyu pasal 8 ini nanti akan menjadi sasaran penyakit yang unik ini, saudaraku. Jadi penyakit ini, saudaraku, merupakan satu penyakit yang unik yang nanti diizinkan oleh Tuhan hanya mengenai orang-orang yang tidak memakai tanda meterai Allah Roh Kudus, yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang tidak permanen menjadi bait suci Allah. Saudara, oleh karena itu sejak kemarin saya sampaikan betapa pentingnya kita itu permanen menjadi bait suci Allah. Seperti halnya tabernakel itu memiliki kontinuitas dan permanen, saudaraku. Kegiatan di tabernakel itu kontinu dan permanen, saudaraku. Artinya tidak menunggu, saudaraku, tiap hari Minggu saja, saudaraku, baru penuh Roh Kudus, saudaraku. Kemudian nanti kalau sudah keluar dari gereja nanti hidup duniawi lagi, saudaraku. Itu badan-badan atau tubuh-tubuh yang tidak permanen menjadi bait suci Allah. Dan itu, saudaraku, terhitung menjadi kanak-kanak rohani yang tidak dewasa rohani, saudaraku. Dan kalau itu sampai terjadi ketika nanti kitab Wahyu pasal 8 dan pasal 9 ini digenapi, orang-orang yang tidak permanen dikuasai Roh Kudus, tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus ini menjadi sasaran, saudaraku, menjadi target dan sasaran dari sangkakala yang kelima, siksaan penyakit unik di akhir zaman. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Yang kedua, saudaraku, ini artinya ketika hukuman sangkakala ini terjadi, ini gereja, orang-orang pilihan sidang mempelai wanita anak domba Allah juga masih di bumi. Saudara perhatikan baik-baik, kitab Wahyu pasal 9 ini, saudaraku, terjadi saat kebaktian dunia. Kitab Wahyu pasal 9 ini terjadi saat, saudaraku, masa kandungan gereja Tuhan yang lamanya adalah 9 bulan. Semenjak dimulai dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 1. Itu lamanya 9 bulan, saudaraku. Jadi ketika surga sunyi senyap setengah jam lamanya Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan maka tampaklah tanda besar di langit, Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, itu waktunya 9 bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah saatnya nanti gereja, saudaraku, orang-orang pilihan sidang mempelai wanita anak domba Allah penuh di dalam Roh Kudus dan betul-betul permanen dikuasai oleh Roh Kudus. Dan yang tidak permanen pada saat itu akan diizinkan oleh Tuhan terkena penyakit yang unik ini, saudaraku. Di sini saya bacakan lagi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Saudaraku, betapa itu satu penyakit yang betul-betul menyakitkan. Saudaraku, kalau saat ini ada wabah corona, saudaraku, itu saja sudah cukup menyakitkan, saudaraku, di mana keluhannya, sakitnya tidak seperti sengatan-sengatan kalajengking, malah berbeda, saudaraku. Tetapi ini sudah cukup mengguncang. Apalagi, saudaraku, nanti kalau sangkakala yang kelima ini ditiup, nanti akan muncul satu penyakit unik, saudaraku. Satu penyakit unik yang memang diizinkan oleh Tuhan hanya menyerang orang-orang yang hidupnya tidak permanen dikuasai Roh Kudus, tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, jadi untuk kita terhindar dari berbagai macam bencana akhir zaman, kita ini harus belajar permanen menjadi bait suci Allah.
Saudaraku, karena semenjak Wahyu pasal 6 itu sudah mulai terjadi hukuman 7 meterai. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya itu berbagai macam bencana sudah terjadi. Dan untuk terlindung dari hal itu, penting kita untuk menjadi bait suci Allah. Karena bait suci Allah seperti saya sampaikan, di dalamnya ada Roh Kudus dan di sekitarnya ini ada malaikat-malaikat yang berjaga. Oleh karena itu, manusia yang hidupnya menjadi bait suci Allah, dia terhindar dari bencana. Dia juga terhindar, saudaraku, dari berbagai macam sakit penyakit, dan sekalipun kena, dia akan mampu mengatasinya dan menang, saudaraku. Jadi, saudaraku, penting sekali kalau orang sepenuhnya permanen menjadi bait suci Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan dari sakit penyakit berat sekalipun, saudaraku. Penyakit corona sekalipun, saudaraku. Penyakit kanker sekalipun, saudaraku, akan bisa dikalahkan kalau kita betul-betul belajar permanen menjadi bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena di akhir zaman tidak hanya sekedar corona, tidak sekedar, saudaraku, penyakit, saudaraku, yang ditimbulkan oleh sangkakala yang kelima ini. Saudaraku, begitu banyak, saudaraku, goncangan-goncangan. Karena hukuman 7 meterai, itu Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 7, saudaraku, itu kita juga masih belum diungsikan. Jemaat mempelai wanita anak domba Allah belum diungsikan. Kemudian ketika penghukuman 7 sangkakala, ini jemaat mempelai juga belum diungsikan. Nanti baru, saudaraku, ketika hukuman 7 cawan murka Allah, itu gereja baru diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Saudaraku, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kemudian pada saat itu dunia dilanda masa antikris, saudaraku, gereja diungsikan, mempelai wanita anak domba Allah diungsikan, kemudian bumi akan dihantam dengan 7 cawan murka Allah. Saudara, kita akan melihat sekarang target dan sasaran yang selanjutnya. Ini di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saudara, ini ketika masa antikris terjadi. Yang ada di bumi, saudaraku, yang ada bersama-sama dengan antikris, saudaraku, ini adalah orang-orang yang tertinggal. Saudaraku, saat itu ada orang yang menerima tanda 666 dan ada orang-orang yang menolak tanda 666 dan terus setia mengikut Yesus, mempertahankan iman di dalam Yesus. Saudaraku, pada saat itulah terjadi 7 malapetaka. Dan gereja, jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang sudah dewasa rohani, sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, dan ini kejadiannya, 7 malapetaka ini di Wahyu pasal 16. Saudara, ini jemaat mempelai sudah diungsikan di satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Tetapi di bumi bersama-sama dengan antikris, saudaraku, ini ada orang yang masih mempertahankan nama Yesus. Saudaraku, ada juga yang karena tidak kuat dengan tekanan saat itu, dia akhirnya menerima tanda 666 dan menyembah antikris. Saudara, kita akan membaca sasaran dari penyakit akhir zaman yang lebih dahsyat lagi. Judulnya Ketujuh Malapetaka, Wahyu pasal 16. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ayat 2, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin. Saudaraku, di sini di dalam bahasa aslinya disebut penyakit ini Helkos. Saudaraku, Helkos, satu penyakit
bisul besar, saudaraku, yang bisa menyebabkan bentuk manusia itu menjadi berubah. Karena kalau bisul itu meledak, saudaraku, itu akan menimbulkan kebusukan, saudaraku. Jadi wajahnya yang ganteng, saudaraku, wajahnya yang cantik akan berubah menjadi jelek dan bau, saudaraku. Jadi penyakit Holocaust ini, saudaraku, saya ini belum bisa menyebut ini entah nanti disebabkan oleh virus ataupun penyakit-penyakit lain ataupun bakteri, saya belum bisa menyebut, tetapi ini satu penyakit yang luar biasa yang dia memiliki target juga, saudaraku. Jadi bencana-bencana akhir zaman ini selalu punya target. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara yakin, betul-betul yakin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, apapun penyakit wabah yang melanda bumi, saudara akan diselamatkan. Dan seandainya toh saudara terkena, saudaraku, saudara akan mampu mengatasinya dan saudara akan menang, mengalahkan penyakit-penyakit itu. Entah itu penyakit yang berwujud penyakit, saudaraku, yang terjadi di dalam jantung, saudaraku, pembuluh darah, ginjal, saudaraku, liver, saudaraku, penyakit-penyakit apapun, saudara. Kalau saudara masuk dalam bilangan mempelai wanita anak domba Allah, saudara akan disembuhkan, dipulihkan. Roh Kudus, dia memiliki satu konektivitas terhadap sel-sel tubuh kita ini untuk melakukan pembaharuan, sehingga sel-sel rusak di dalam diri saudara akan diperbaiki kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini, saudaraku, kembali kepada topik, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-16, penyakit Holocaust, ini target dan sasarannya, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. Saudara, jadi penyakit Holocaust ini hanya menyerang orang yang memakai tanda 666. Pada saat itu, bersama-sama dengan antikris di dunia ini, masih ada orang yang mempertahankan nama Yesus. Mereka tidak akan terkena penyakit Holocaust ini, saudara. Tetapi orang-orang yang menerima tanda 666 dan menyembah antikris, saudaraku, menerima karagma, cap, trademark tanda 666 di dahi dan juga di tangannya, saudaraku, karena tanda di sana, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai 18, tanda itu disebut sebagai karagma. Artinya itu merupakan satu tanda fisik. Saudara, di akhir zaman akan ada tanda fisik 666 itu. Saudaraku, tanda fisik, tidak sekedar arti rohani. Saudara, dan penyakit Holocaust ini hanya akan mengenai orang-orang yang di dahi dan tangannya ada tanda 666. Dan penyakit itu begitu mengerikan, mengubah bentuk wajah orang, saudaraku, yang cantik, yang ganteng menjadi menjijikkan, busuk, saudaraku. Karena penyakit Holocaust ini begitu ganas, dia menjadi penyakit yang semacam bisul yang membesar dengan instan dan cepat, saudara, kemudian meledak, menimbulkan bau busuk, saudaraku, yang merubah bentuk manusia yang cantik jadi jelek, yang tampan jadi tidak tampan lagi, jadi menjijikkan, saudaraku. Jadi, saudaraku, karakter dari bencana yang berwujud penyakit Holocaust di Wahyu pasal 16 ini, targetnya adalah orang-orang yang memakai tanda 666. Orang-orang yang di dalam hatinya penuh kejahatan, seperti ditulis, saudaraku, 18 macam kejahatan di dalam 2 Timotius 3 itu, saudaraku. Kejahatan yang meliputi tubuh, jiwa, dan rohnya. Saudaraku, orang-orang yang menerima tanda antikris itu, mereka akan terkena penyakit Holocaust ini, saudaraku. Sedangkan orang-orang yang mempertahankan nama Yesus, dia tidak akan terkena penyakit Holocaust ini. Saudara, ini Alkitab mencatat loh, saudaraku. Baik tadi yang hukuman tulah sangkakala yang kelima, yang berupa siksaan yang sakitnya seperti
ribuan kalajengking kalau sedang menyengat, dia menyengat bersamaan, saudaraku. Sakitnya seperti itu. Ratusan kalajengking menyengat badan orang, saudaraku. Itu betapa sakitnya, saudaraku. Itu terjadi pada orang yang tidak menjadi bait suci secara permanen, yang tidak dimeterai oleh Allah Roh Kudus. Kemudian hukuman cawan murka Allah yang pertama ini akan menimpa orang-orang yang memakai tanda 666. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudaraku, segala macam bencana akhir zaman yang berwujud sakit penyakit, saudaraku, baik kita melihat sejarahnya dari ketika tulah di Mesir dahulu, tulah bara itu terjadi, saudaraku, ataupun di dalam kitab Wahyu, bencana yang berwujud sakit penyakit dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 8 sampai 12, juga kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2, saudara, karakteristik dari bencana-bencana penyakit akhir zaman ini, dia memiliki target dan tujuan. Targetnya, saudaraku, adalah orang-orang yang tidak permanen menjadi bait suci Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini targetnya adalah orang-orang yang condong, yang hatinya, saudaraku, menerima tanda 666. Dia yang lebih condong kepada keduniawian daripada mencintai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena menjadi mempelai wanita anak domba Allah ini, sekali lagi saya tekankan, kita akan selamat baik dari bencana yang terjadi karena penyakit, bencana alam, kecelakaan-kecelakaan. Kalau saudara dan saya ini termasuk mempelai wanita anak domba Allah, kita akan selamat, saudaraku, melalui bencana-bencana itu, saudaraku, bahkan melalui berbagai macam penyakit yang akan timbul di akhir zaman. Ketika 7 meterai, saudaraku, dibuka, saudaraku, kita akan selamat karena 7 meterai ini tujuannya itu untuk menyelamatkan kita dan menghukum dunia. Ketika 7 sangkakala ditiup oleh 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, 7 hamba Tuhan yang diurapi, saudaraku, kita juga akan selamat karena 7 sangkakala itu, saudaraku, tujuannya untuk menyelamatkan kita dan menghukum dunia yang menolak kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi berbagai macam bencana di akhir zaman teristimewa yang berwujud sakit penyakit, ini dia memiliki target dan tujuan. Targetnya yang pertama, Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 11, ketika nanti, saudaraku, sangkakala yang kelima itu ditiup, kemudian muncul satu penyakit unik, saudaraku, di mana nanti virus ataupun bakselnya itu berwujud. Kalau diperbesar begitu, saudaraku, itu mungkin laksana belalang-belalang itu yang nanti akan mewujudkan satu penyakit yang rasanya seperti sengatan kalajengking, meskipun tidak membunuh, saudaraku, tetapi ini siksaan yang teramat pedih. Saudaraku, ini sasarannya adalah orang-orang yang gagal menjadi bait suci Allah, orang-orang yang tidak permanen menjadi bait suci Allah. Mereka akan terkena penyakit ini yang ditimbulkan oleh tiupan sangkakala yang kelima. Kemudian, saudaraku, selanjutnya penyakit ganas di akhir zaman yang akan muncul, yang namanya penyakit Helkos di Wahyu pasal 16 ayat 1 dan kedua, saudaraku, itu juga punya sasaran. Sasarannya adalah orang-orang yang, saudaraku, menerima tanda 666. Saudara, maka mulai sekarang kalau saudara betul-betul ingin menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah, yang nanti ketika Wahyu pasal 12 digenapi, saudara kita diungsikan ke satu tempat yang disediakan Allah dengan caranya yang luar biasa. Saudaraku, kita harus mulai permanen menjadi bait suci Allah, belajar permanen. Tidak hanya seminggu sekali saja menjadi penuh Roh Kudus itu, tetapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari kita harus belajar selalu penuh dengan kuasa Roh Kudus.
supaya penyakit-penyakit itu pun dikalahkan. Karena seperti saya sampaikan tadi, Roh Kudus itu dia punya konektivitas dengan sel-sel di dalam tubuh kita ini, saudaraku. Kalau Roh Kudus menguasai kita secara penuh, saudaraku, tubuh kita dengan segala macam kekurangan dan penyakitnya ini akan diperbaharui dan disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini pesan saya saat hari ini mengenai karakter bencana akhir zaman, karakteristik dari wabah dan bencana-bencana di akhir zaman. Saat ini Tuhan sedang merombak bait sucinya, saudaraku. Bait suci yang merupakan simbol-simbol kemegahan dunia akan dirombak, diubah dengan terwujudnya jemaat-jemaat yang hidupnya menjadi bait suci, hidupnya menjadi baik, karakternya menjadi baik, saudaraku, sikapnya menjadi baik, menjadi mulia, sikapnya menjadi kudus, perbuatannya menjadi baik, mulia dan kudus. Itulah bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.